Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakarindra Solan Purba dari kelas C2 dengan nomor induk mahasiswa 2190302316. Di sini saya akan menjelaskan tentang 10 kompetensi manajerial. Saya dari kelas C2. Di 10 kompetensi manajerial ini ada 10 yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah menyusun rencana pemasaran. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara menangani keluhan pelanggan. Yang ketiga adalah bagaimana melaksanakan event untuk branding produk. Yang keempat, mengelola moment of truth pada titik layanan. Lalu yang kelima, lingkungan layanan. Yang keenam, ada mengelola akun. Yang ketujuh, ada mengelola loyalitas pelanggan. Yang kedelapan, di sini video ini akan menjelaskan tentang merencanakan riset citra merek. Yang kesembilan adalah mengelola data riset. Lalu yang terakhir di video ini aku akan menjelaskan tentang bagaimana mendesain model penelitian pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing. Yang pertama ada menyusun rencana pemasaran. Rencana pemasaran adalah bentuk dari proses manajemen yang mengarah pada strategi pemasaran, di mana tujuan utamanya yaitu untuk mencapai tujuan pemasaran, sehingga marketing plan dapat dilakukan pada serangkaian proses yang sistematis dan melalui koordinasi untuk mendapatkan keputusan rencana pemasaran. Rencana pemasaran juga merupakan ide awal dalam suatu bisnis, dan ini merupakan suatu bentuk umum dari sebuah keterkaitan proses tata kelola dengan arah tujuan untuk mengembangkan strategi bisnis dalam memperoleh pencapaian yang maksimal. Dalam langkah-langkah menyusun rencana pemasaran ada 3, yaitu melakukan analisis situasi awal. Lalu yang kedua ada menentukan tujuan serta sasaran yang harus terbentuk. Maka selanjutnya membentuk sebuah tujuan marketing dan membidik target pemasaran. Lalu yang ketiga adalah menyusun strategi dan program berkelanjutan. Contohnya kalau dalam dunia perhotelan ada tim penjualan atau sales yang biasa kita sebut, yang bertujuan untuk meningkatkan atau memaksimalkan pendapatan, meningkatkan volume, dan juga meningkatkan atau memaksimalkan pangsa pasar. Lalu rencana pemasaran, dalam menyusun rencana pemasaran pasti juga bisa gagal. Mengapa gagal? Karena yang pertama, misalnya manajer tidak mengintegrasikan perencanaan strategis ke dalam kegiatan sehari-hari dari perusahaan. Yang kedua, mereka yang bertanggung jawab untuk perencanaan tidak memahami proses perencanaan. Lalu yang ketiga, kurang masuknya dari line managers. Good afternoon, Guest Service Center, Jakaria speaking. How may I assist you? Selamat siang, dengan saya Tessa. Saya dari kamar 1221 mau komplain karena air panas di kamar tidak panas. Bisanya air dingin saja. Baik, sebentar ya Bu, saya cek dulu ya. Saya bicara dengan Bu Tessa ya, dari kamar 1221. Sebelumnya sudah dicoba berkali-kali ya Bu, untuk air panasnya dinyalakan, tapi tidak panas-panas ya. Sudah Pak, tapi tidak bisa. Baik Bu Tessa, sebelumnya kami mohon maaf ya Bu atas ketidaknyamanannya terkait permasalahan air panas yang tidak nyala. Akan kami bantu laporkan ke engineering tim kami. Nanti tim engineering kami akan ke kamar Ibu ya untuk menangani permasalahan Ibu. Sebelumnya mohon maaf ya Bu, terima kasih, ditunggu ya Bu. Baik, saya tunggu ya Pak. Baik, ditunggu ya Bu, terima kasih kembali.
hadiratmu yang Selamat siang, selamat datang di Hotel Mandarin Jakarta. Dengan saya Jaka, ada yang bisa saya bantu? Siang, saya mau check-in. Baik, sebelumnya apakah Ibu sudah pernah reservasi di hotel kami, Bu? Sudah lewat Anggoda. Baik, sudah check-in ya Bu, lewat reservasi, lewat Agoda ya. Sebelumnya saya cek dulu ya Bu terkait reservasi Ibu ya. Boleh saya minta nomor ID pemesanan dan juga KTP atau paspor yang Ibu bawa ya Bu? Ini Pak. Baik, terima kasih Ibu ya atas kartu-kartunya. Boleh diinfokan Bu tanggal check-innya? Tanggal 21 Mei. Baik, saya cek lagi ya Bu. Baik, setelah dicek, betul ya Bu, Ibu sudah reservasi di hotel kami pada tanggal 21 Mei. Dan setelah dicek juga, ternyata Ibu sudah sering menginap di hotel kami. Sebagai reward dari hotel kami akan memberikan Ibu diskon voucher menginap di hotel kami sebesar 20% yang bisa digunakan sampai dengan bulan Desember 2022 ya Bu. Terkait voucher ini, yang perlu Ibu lakukan hanya datang ke hotel kami dan memesan secara langsung ya Bu. Tidak bisa lewat aplikasi Agoda, Traveloka ataupun aplikasi online lainnya ya Bu. Dan Ibu hanya perlu memberikan voucher ini ke petugas resepsionis yang bertugas pada hari itu ya Bu. Dan voucher ini pun tidak berlaku pada tanggal merah atau tanggal libur nasional. Dan voucher ini hanya berlaku di weekday saja ya Bu. Baik Pak. Baik, Ibu Tessa, ada lagi bisa saya bantu? Sudah Pak, terima kasih. Baik, Ibu Tessa, sudah tidak ada lagi bisa saya bantu ya. Terima kasih sudah mengunjungi hotel kami. Semoga selama Ibu menginap di sini diperlancar dan menyenangkan Ibu. Terima kasih banyak. Yang ke-8 ada merencanakan citra merek. Tujuan dari merencanakan citra merek adalah untuk membangun, mengukur, dan mengontrol ekuitas merek. Menjadikan merek memiliki nilainya sendiri yang bila dikaitkan dengan produk meningkatkan nilai keseluruhannya baik secara moneter maupun non-moneter. Di era persaingan ketat ini di mana berbagai perusahaan menjual produk yang hampir serupa, merek lain membuat perbedaan. Ini membantu dalam memposisikan penawaran dengan cara unik yang memberikan perusahaan keuntungan pasar dan meningkatkan nilai produk. Menciptakan merek dari produk tidak hanya mempersonifikasikannya saja, tetapi juga menciptakan pengalaman yang tetap di benak pelanggan. Faktornya adalah mudah dikenal dan berkualitas tinggi. Misalnya citra merek. Yang pertama adalah kita harus mudah dikenal produknya dan berkualitas tinggi. Untuk harganya sendiri, masing-masing harus harga terjangkau dan ada promosi harga. Harganya juga bersaing dengan lawan, tidak mahal ataupun tidak murah, jadi standar. Untuk kualitas pelayanannya harus akurat, pelayanan harus mudah, dan pelayanannya cepat, dan pelayanannya pasti. Pelayanan cepat di sini maksudnya adalah ketika misalnya ada komplain dari pelanggan atau konsumen, perusahaan cepat dalam menangani komplain tersebut, tidak sampai berbulan-bulan atau bertahun-tahun baru selesai permasalahannya. Untuk keputusan pembeliannya sudah dihitung manfaatnya, sudah ada pembanding, sudah dengan kebutuhan dan sesuai dengan tren. Lalu ada mengelola data riset. Di sini ada mengelola data riset yang indikatornya ada kompensasi, employing of discipline, lingkungan kerja, dan kinerja karyawan.
Apabila lingkungan kerja positif dan kompensasi karyawan yang diberikan sesuai dengan yang karyawan kerjakan, maka employing work of discipline karyawan juga akan positif. Dan juga kinerja karyawan juga akan positif juga. Dan karyawan bisa berkembang di tempat kerja tersebut karena semuanya sudah terpenuhi dan semuanya positif. Tujuan dari mengelola data riset adalah yang pertama untuk memanfaatkan celah pasar, mengetahui kekurangan dan kelebihan dari produk. Yang ketiga, mendapatkan informasi dan penilaian langsung dari konsumen. Yang keempat adalah menentukan sistem penjualan yang tepat. Lalu yang terakhir adalah mengetahui keberhasilan proses branding. Yang terakhir ada mendesain model penelitian pemasaran. Dalam model penelitian pemasaran ini ada 3 yang saya jelaskan. Yang pertama ada kuesioner. Metode pengelisian formulir berisi pertanyaan yang ingin diajukan sesuai data yang dibutuhkan. Kuesioner bisa dibuat secara offline dengan menyebar formulir cetak atau secara online juga bisa, yaitu dengan berbentuk formulir online seperti Google Forms. Contoh pertanyaan kuesioner riset pemasaran seperti kenapa harus memiliki produk kami, lalu jenis produk apa yang paling sering dibeli dari bisnis kami, lalu apakah proses pengiriman produknya cepat, lalu ada bagaimana respon admin marketplace bisnis kami. Ini bisa dijadikan contoh pertanyaan kuesioner riset pemasaran. Yang kedua ada survei. Dalam riset pemasaran, metode kuesioner dan survei memiliki kesamaan. Keduanya sama-sama meminta responden untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Perbedaannya terletak pada kategori responden. Jika metode kuesioner dilakukan dengan responden yang sesuai dengan target pemasaran, maka metode survei ditujukan kepada masyarakat umum. Pemilihan responden menggunakan sampel acak dengan tujuan mengetahui penilaian barang atau jasamu secara umum. Yang ketiga ada wawancara. Dalam metode wawancara, proses pengumpulan data dilakukan dengan bertemu langsung atau melalui telepon dan mengajukan pertanyaan kepada responden. Pertanyaan yang diajukan tidak beda jauh seperti yang digunakan pada metode kuesioner dan survei. Tapi dalam metode wawancara, kita bisa melihat langsung reaksi para responden ketika membicarakan barang atau jasanya. Kita juga bisa langsung mengeksplorasi pengalaman responden ketika menggunakan barang atau jasa kita atau user experience. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.